Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zikri Abdi Maulana. Saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. NIM saya 2703027. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang ujian final dari mata kuliah Biologi Laut pada semester 5 ini. Jadi soalnya itu terdiri dari 5 soal. Untuk soal yang pertama itu menurut Anda, apakah melimpahnya alga di laut itu dapat membawa dampak negatif pada perairan? Jadi untuk jawabannya itu ya, dia itu berdampak negatif bagi perairan. Kalau ditanya kenapa, karena alga itu kan organisme yang misalnya kayak ini, dia tuh kalau alganya tuh terlalu melimpah di perairan, matinya tuh ikan serta hewan yang karena kekurangan oksigen terlarut di dalam air. Karena dia itu kan merupakan penumpukan zat organik di dalam perairan. Maka dari itu dia itu berdampak negatif bagi perairan. Terus selanjutnya itu nomor 2, sebutkan metode untuk mengukur kelimpahan dari spirulina. Oke. Jadi metode yang saya dapatkan di sini atau metode yang saya ketahui ini, dia tuh yang pertama itu mengukur menggunakan metode Lowry. Dan yang kedua itu menggunakan hand counter. Menggunakan hand counter ini yaitu untuk mengetahui berapa jumlah dari si spirulina-nya. Terus juga sebenarnya ada menggunakan mikroskop untuk mengetahui jenis-jenis dari si spirulina. Oke, selanjutnya itu soal nomor 3. Itu ada fase pertumbuhan mikroalga adalah fase eksponensial. Jadi faktor apa yang mempengaruhi pada fase ini? Oke. Jadi yang saya dapatkan atau yang saya ketahui tentang fase-fase atau faktor dari fase pertumbuhan mikroalga itu, yang pertama itu ada identitas cahaya. Jadi identitas cahaya ini kenapa perlu? Karena si alga ini dia melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Terus selanjutnya itu ada suhu. Suhu ini juga mempengaruhi fase dari pertumbuhan mikroalga. Terus selanjutnya itu ada salinitas atau kadar garam, juga mempengaruhi fase pertumbuhan mikroalga pada alga. Terus selanjutnya itu ada nutrien, dan yang terakhir itu ada pH. Jadi fase untuk pertumbuhan mikroalga itu yang saya dapatkan cuma ada 5. Karena pada fase ini cuman ada 5. Terus selanjutnya itu ada soal nomor 4. Soal nomor 4, apakah mangrove itu dapat menyerap logam berat? Jadi jawabannya itu adalah iya. Kenapa? Karena mangrove itu kan terdiri atas kelompok tanaman yang intertidal yang mendominasikan garis pantai dari sebagian besar daerah tropis dan juga daerah subtropis, serta dari itu juga mampu mengurangi polusi logam berat di daerah lepas pantai, karena dia itu dapat menyerap dan mengakumulasikan logam berat melalui proses fisiologis dan juga biokimia. Jadi untuk nomor 4 itu jawabannya iya. Kalau ditanya apakah mangrove dapat menyerap logam berat. Terus selanjutnya itu soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Jadi soalnya itu bagaimana cara mengidentifikasi suatu jenis dari mangrove. Oke. Cara mengidentifikasi suatu jenis mangrove itu sama sepertinya
seperti kita mengidentifikasi jenis-jenis tanaman lainnya. Misalnya yang pertama itu kita lihat dulu kayak misalnya dia bentuk pohon atau bentuk tanamannya itu gimana. Terus habis itu yang kedua itu ada bentuk daunnya, biasa kan ada daunnya yang runcing, yang lonjong, yang panjang, yang pendek gitu. Terus yang ketiga itu ada bentuk bunganya, biasa kan bunganya tuh ada warna putih, ada warna merah. Terus selanjutnya itu ada warna dari bunganya, karena bunganya tadi ada warna putih, ada juga warna merah. Terus ada buahnya, karena dengan buahnya tuh kayak bentuk jantung gitu. Terus ada juga jenis dari akarnya, jenis dari akar, karena jenis dari akar mangrove itu kan berbeda-beda. Nah, makanya itu juga termasuk ke dalam tata cara mengidentifikasi suatu jenis dari mangrove. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf mungkin ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan maaf. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.